Ada kau. Amharic itu ini saya bacakan ya. Bahasa Amara itu atau bahasa Amhar itu adalah Gak bahasa ada nasional di Amara, lo Ethiopia. kira apa Samara Amani apa Parpol? Amara. Bahasa Aramaik itu dan bahasa Amhara itu sama, Pak. Ya, astaga. Bapak baca deh di Wikipedia deh. Kamu jangan ngawur, tulisannya aja beda, ngawur kali kau. Ini Pak, ya saya bacakan ya. Nih. Bahasa Aram itu adalah suatu bahasa Semit yang dituturkan oleh orang-orang Timur Tengah. Nah, rumpun bahasanya ini sama dengan Amari, Afroasiatik, Semit Barat, Semit Tengah, Semit Barat Laut, dan Aram. Ini sama dengan bahasa Amhara. Makanya sekarang yang pakai bahasa Aramaik itu cuman orang Ethiopia sama orang Syria. Sedangkan orang-orang Konstantinopel, Turki dan lain-lain itu Yunani. Woi, itu orang Pak, Turki jadi sama. bahasa Yunani, kamu ngawur aja. Orang Turki. Ortodoks Turki saya bilang. Yang jelas. Di Turki itu pakai bahasa Yunani karena rata-rata orang itu adalah etnisnya Yunani, Greek. Etnis mereka. Yang jelas dalam bahasa Aramaik maupun bahasa Arab, ya. Aku baca sekali lagi nih. Orang Turki, orang Yunani, orang Turki tertawa kamu. Ya. Isya Denmar, ya, min Batra de Malil Amhon Lasyahat minha dalha. Nah, lasmaya dalam bahasa Aramaiknya dan juga dalam bahasa Ibraninya hasyamaima dan juga dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya dikatakan fis samawat. Nah, ini kayak gini dalam bahasa Arabnya. Nah, ini. Iya. Pak. Ya. Summa inna rabba ba'da ma kallamahum rufi'a ila samai wajalasa an yaminillah. Nah, ila samai, kalau samai orang pasti tahu itu langit dan bukan surga. Gitu. Ya, lasmaya samai. Dan bagaimana bahasa Aramaik merupakan bahasa yang satu rumpun dengan bahasa Arab begitu dan bahasa Ibrani. Iya. Kalau Mil katakan ya, Bapak buka Hassamaim dalam translate. Hassamaima. Apakah Heaven itu bukan Semaye? Coba Bapak buka Hassamaima, bukan ya? Semaye. Tidak. Hassamaima pada kejadian pasal 1, kejadian pasal 1 nomor ke-1, Bereshit bar Elohim et hassamaim wa ta'aret. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan itu jelas, ya. Salah. Pada mulanya Elohim menciptakan sorga dan bumi. Salah kau. Oh, surga ya? Enggak ada. Iya, itu kalau ngikut Bang No tadi. Itu Oh. Gini, Pak Munir naikkan Bang Moto. Biar Bang Moto ganti sama saya, biar Bang Moto ganti. Bang Moto ganti aku, Bang Moto ganti aku. Enggak apa-apa. Jangan turunin aku Pak Munir, aku nyimak di bawah Pak Munir, aku nyimak di bawah. Bapak berbohong, Pak. Semaye itu enggak selalu dalam. Ini hari Bapak yang diam-diam aja yang enggak aktif. Aku ya Bang, aku di bawah Bang. Gitu ya. Coba Kang Moto. Karena penerjemahan lasmaya dan juga nanti kita buka dalam targum apa namanya, bahasa Aramaik yang di dalam kejadian pasal 1 nomor 1, bekat minbara alaha yatsmaya vayat ar'a. Smaya itu langit sama dengan tadi lasmaya. Mari kita lihat lagi ya. Iya, sekarang saya tanya, bahasa Aramaiknya surga itu apa, Pak? Coba buka Lukas 23 nomor 43. Lukas berapa? 23 nomor 43. Yang Aramaik? LAI boleh, Aramaik boleh. Oke, kita buka Lukas berapa? 23 nomor 43. Lukas 23 nomor yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, terjemahan Indonesia menjadi Firdaus. Nah, sekarang kita dalam Aram. Nah, itu kacau dunia perbahasaan tuh pakai Firdaus. Lukas pasal 23 nomor yang ke-43. Kita lihat. Lukas pasal 23 nomor yang ke-43. Mari kita lihat. Nah, Hari-hari Lukas 23:43. Nah, dikatakan begini. Ya. Amarle iso amin ya. Amarna lah. Diam
Dia mana am titwe ya bepardaisa. Nah ini bepardaisa Firdaus. Ini baru surga. Pada benar. Nah, Bukan Yunani Yunaninya Yunaninya nah sekarang kita lihat dalam bahasa. Enggak. Itu Aramaiknya coba. Di shot lagi ke Aramaiknya. Shot lagi ke Aramaiknya coba tadi. Itu Aramaik tadi. Tadi itu Aramaik itu tahu. Iya, lihat Aramaiknya tadi. Itu genetik kayaknya. Itu genetik. Saya lihat ya. Kai eipen auto ho Yesus. Ya, ulang. Kai eipen auto ho Yesus ya. Amen. Legosoy ya. Ameron ya. Ameron met. Emon ya. Ese ento paradiso. Ini dia eng selamat datang di paradiso. Kamu gak lolos. Ibrani sekarang Ibrani. Kasih semua lengkap dan kita buka Ibrani. Kita buka sekarang kita buka ke Ibrani. Ya. Terakhir Arab. Jadi kalau Arab pamungkas. Nah, gani ini. Nah. Hesiflo Yeshua amen. Omer ani lecha hayom tihye atta iti began Eden. Nah, kalau bagan Eden baru surga, jannatu adni gitu. Sekarang kita ke bahasa Arab Arab. Nah, sekarang kita ke Lugatul Arabiyah. Arab. Nah. فقال له يشوع الحق أقول لك اليوم ستكون معي في الفردوس. Nah, itu baru benar. Nah, Firdaus. Ini Firdaus. Ini baru surga. Gitu. Paradiso, Firdaus ya, bepardaisa. Gitu. Itu baru surga. Saya boleh Jadi bertanya gitu, nggak bro. nih? Saya boleh bertanya nggak nih? Ada original teksnya. Saya boleh bertanya nggak? Gitu. Sekarang saya boleh bertanya nggak? Jadi jelas terjemahannya salah ya, jelas ya. Itu sebenarnya itu nggak masalah sama iman saya ya. Cuman kan itu juga nggak ada korelasinya dengan iman Islam. Nah, sekarang saya boleh bertanya. Kita nggak bahas iman, kita bahas teks. Nggak ada iman di sini, iman nggak laku. Iya. Iman kamu. Boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak sekarang? Boleh tanya nggak sekarang? Jadi gimana? Ya, jadi sholawat itu apa sih dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Indonesia itu? Astagfirullahaladzim, jauh amat ke sholawat. Enggak, sholawat dalam bahasa Indonesia itu apa? Diterjemahkan tuh apa? Sholawat ya? Sholawat itu memuliakan, bro. Memuliakan. Ini berdoa. abang terjemahannya gini Indonesianya ya. Ya gimana? Allah memberi rahmat agung, kasih sayang agung kepada Nabi Muhammad. Itu kalau mau jujur terjemahan Indonesianya. Oke. Terus kenapa kalau di kamus bahasa Indonesia itu disebut sebagai doa sholawat itu? Padahal kan sholawat itu selalu disematkan kepada Muhammad, nggak pernah ke Allah. KBBI maksudnya. Iya KBBI. Kenapa selalu di Ini ya bang, ini. Sholawat tuh bahasa Arab, jangan pakai KBBI. Kamu nih gimana? Lah iya makanya itu kan saya tadi saya korelasikan antara KBBI dan juga pengertian kalian. Itulah kekeliruan kamu kalau kamu memahami bahasa Arab menggunakan standar KBBI. Sholawat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Aku jelasin abang. Grammar bahasa Arab itu tidak ada kata semoga bang. Contoh saya contohkan ya, ghafarallahu dzunubahu itu ya. Allah mengampuni dosanya. Ketika kita mengatakan seperti itu kepada seseorang, itu orang Indonesia memaknainya semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia gitu. Ada semoganya. Sama halnya tadi sallallahu alaihi Muhammad. Allah memberi rahmat yang ketika manusia ya dan para malaikat yang mengucapkannya berarti memintakan kepada Allah ada tambahan semoganya itu berbahasa Arab ya. Ketika Allah yang mengfirmankannya maka itu pengkabaran, memberikan kemuliaan, tidak perlu minta-minta kemuliaan. Allah sendiri yang legalitas di Al-Quran. Ini saya bacakan ya. Bang Markodin. Kamu nggak tahu. Sholawat itu, sholawat atau sholat itu dalam bahasa, sholawat itu kan jamak daripada sholat ya. Itu adalah artinya memuliakan. Nah, ketika dalam Al-Quran, dengar. Ketika dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Maka artinya adalah memuliakan. Dengerin dulu. Yang tahu bahasa Arab saya. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya memuliakan Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kau muliakanlah nabimu. Ya kan? Wa sallimu taslima. Nah, ya kan? Dan ucapkanlah salam kepadanya. Niscaya kau juga akan diberi salam. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika kita sholat kepada Allah, ya kan? Buniyal Islamu ala khamsin. Anta syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu sholata ala waqti ya sholawatu ala waqti khams. Dan melakukan sholat dalam waktu yang 5. Nah, sholat di sini sholawat juga. Artinya apa? Memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah caranya apa? Ya dengan sholat, dengan gerakan tadi, wudu, ruku, sujud dan sebagainya. Ini begitu saya bacakan ya dari data saya ya. Saya Panciko Hilang dari Ponpes As-Syaiton ya, dari Ponpes As-Syaiton. Ya, ini dikatakan ya, sholawat itu atau sholawat itu adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan atau memohonkan berkah kepada Allah untuk Nabi dengan ucapan tergantung. Sholawat arti memuliakan. Nah, kepada siapa di sini memuliakan? Kalau Allah memuliakan manusia, ya dengan cara Allah memujinya, kemudian memberikan rezeki, memberikan ilmu, itu Allah memuliakan manusia. Kalau kita memuliakan Allah, kita menyembah kepada Allah. Kita nyembah. Ya, kalau misalnya di dalam, kalau menurut Bapak ya, kita itu bersalawat kepada Nabi dalam artian kita memuliakan Nabi, ya kan? Betul. Nah, lalu bagaimana dengan surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang saya tanya adalah kenapa harus dimuliakan Nabi Muhammad yang adalah manusia? Sedangkan nabi-nabi lain, Nabi Ibrahim, Nabi Isa tidak pernah disalawatkan oleh Allah. Kenapa harus Muhammad disalawatkan? Karena dunia ini diciptakan itu karena adanya Rasulullah Muhammad. Gimana ini? Ya di mana di dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyolawatkan si Ibrahim dan Isa, kan nggak pernah. Nah, berarti Nabi Muhammad ini derajatnya lebih tinggi karena apa? Karena dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, memang sultanul anbiya. Pemimpinnya para nabi. Pemimpinnya para nabi Nabi Muhammad. Di dalam sunnah.com ya, di dalam sunnah.com salawat itu adalah prayer, doa. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan Nabi kepada Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad. Prayer itu apa? Sekarang saya tanya, prayer itu apa? Prayer itu bahasa Indonesia apa? Nah, itulah kesalahan kamu kalau kamu memahami bahasa Semitik berdasarkan standar bahasa Inggris ya. Ya, kamu pakai baju ungu nggak nyambung. You know? Nah, sekarang saya tanya, prayer itu apa? Prayer itu adalah doa. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala praying to Nabi Muhammad. Mau bahas bahasa Arab, nggak mau bahas bahasa Inggris. Loh, kok kabur? Jangan kabur dari prayer itu bisa jadi sholat juga, sembahyang juga bisa itu, bukan doa doang. Betul. Tapi itu bisa, bukan masalah bahasa Inggris, tapi harus berbahasa Arab sholawat itu. Prayer itu bisa sholat, bisa sembahyang, betul, setuju, sangat setuju. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu sholat kepada Nabi Muhammad. Nggak ada yang nanya bahasa Inggris. Nggak ada yang nanya bahasa Inggris. Tapi masalah nggak nyambung dengan bahasa Arab. Berarti Allah Subhanahu wa taala berdoa, praying, sholat, sembahyang kepada Nabi Muhammad. Bukan seperti itu. Loh, kata kamu tadi sembahyang. Kata kamu tadi kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya sholawat itu memuliakan. Loh, tapi di KBBI sholawat itu adalah doa. Ayo, karena bahasa Arabnya. Dan di sunnah.com itu bahasa Indonesia. Sholawat itu adalah praying, adalah prayer. Makanya berdoa. Makanya kalau masalah kitab itu bahasa asalnya itu penting. Iya, benar. Bukan terjemahan. Kalau misalnya memuliakan, kenapa bisa. Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Nabi Muhammad? Kenapa? Yang dimuliakan itu kan dalam itulah kesalahan kamu memahami bahasa Arab menggunakan standar bahasa Inggris. Pelan. Enggak. Begitu. Yang layak disembah dan dimuliakan itu kan dalam surah Al-Fatihah ayat 2 kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kenapa Nabi Muhammad juga disembah dan dimuliakan gitu loh? Kenapa didoakan? Lagian siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Gak ada nyembah Nabi Muhammad. Itu gimana sih? Sendiri berdoa kepada Nabi Muhammad. Pemahaman kamu. Memuliakan itu kan menurut pemahaman kamu. Memuliakan bukan berarti berdoa. Itu kan menurut kamu karena kamu berdasarkan bahasa Inggris. Sedangkan Nabi kami bukan orang Inggris. Begitu. Dalam sunnah.com disebutkan prayer. Kalau itu bukan doa, kenapa sunnah.com menerjemahkan menjadi prayer? Oh, sunnah.com bukan standar kami. Nah, itu punya kalau sunnah.com otomatis kamu bakal bersembunyi di bahasa Inggris.
Loh itu punya Islam ininya apa datanya, bukan Kalau- punya saya, bukan orang Kristen. Kalau yang buat. sunnah.com, kalau sunnah.com ya, kalau sunnah.com itu ya. Oh, kalau bahasa Inggrisnya salah ya nggak apa-apa kan kami pahamnya bahasa Arab bukan Nah. bahasa Inggris. Nabi kami bukan orang Inggris. Oh. Kamu salah alamat. Kan gitu. Dari itu, kenapa sunnah.com itu menerjemahkan ke prayer, ke praying, kenapa bukan hal-hal Lah karena memang itu prayer? terjemahan dan juga kenapa kamu memahami cuma sebatas terjemahan. Berarti bentar ya, bentar Allah ya. Subhanahu wa No, taala no. prayer, Doke, praying doke, ke Nabi doke, Ismail. Muhammad. Itu terjemah. Terjemah, Oke, jangan Ismail, samakan tadi bahasa kau bilang- Arab dengan bahasa selain bahasa Arab. Bang Beda, Coy, tata Afan, bahasa Afan, Bang beda. Coy, Afan. Saya bicara ke ini orang ini dulu. Dia Dan kok teman-teman juga di sini gini Doke, Pak. Ismail, Dan tadi teman-teman kau juga di bilang- sini punya bentar, penafsiran doke, doke. mengenai sholawat itu beda-beda. Bentar. Ada yang bilang Apa? memuliakan, Doke, ada yang bilang sholat, ada yang bilang sembahyang. Doke, doke. Saya bingung nih. Doke, Ayo. benar. Tadi kamu bilang hanya Nabi Muhammad yang Allah sholawatin. Ini, saya jelasin. Al-Baqarah 156, ya kan? Dan Salawat Ibrahim. 156 dan 157. Ini kamu dengerin dulu, bukan hadis Al-Baqarah, Al-Qur'an. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, orang-orang seperti itu bagaimana? Ayat 157. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang Allah muliakan dan Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi bukan cuma Nabi, saya juga. Kalau ditimpa musibah ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, akan memuliakan saya. Sholawatun mir rabbihim wa rahmah, dan Allah menyayangi saya. Dan wa ulaika humul muhtadun, dan aku mendapat petunjuk dari Surah Tuhan. kalau surah 157 tadi itu diterjemahkan glorify, memuliakan. Nah, Al-Azhar kan prayer, beda kalimat. Kamu lagi Inggris, bro. Ya, iya, glorify. Kalau yang kepada Nah, manusia itu itu dia. glorify, surah Al-Baqarah 157. Nah, sedangkan Al-Azhar ayat 56 prayer. Ayo. Kan beda. Asyhadu an la ilaha illallah. Bingung kan? Inna Muhammadar Rasulullah. Gak ada yang bingung kalau orang Islam, karena orang Ya Islam. iya. Gini loh bang, gini loh, nggak ada yang bingung, kamu sendiri yang bingung, nggak ada perbedaan di kita jawabannya. iya. Kalau Kamu mengatakan Kamu sendiri kan nggak bingung. solawat itu dari akar kata yang sama, sholat. Nah, sholat itu apa? Sholat itu apa? Sholat bisa Sholat itu apa? dimaknai, Lah, bisa ini Di sinonim KBBI sholat makna-maknanya itu ya. sholat. Ayo, di KBBI sholat itu sholat. Kok Sesembahan, KBBI? penyembah. Abang, kata sholat, Ayo. kamu cari terjemahannya ke kamus Al-Munawir. Kamu cari kamus Al-Munawir. Jangan ke KBBI. KBBI Coba Pak Munir, bacakan layar Bang Moto. Bacakan layar yang Bang Moto itu. Bahasaan ini. Ini sunnah.com ya. Sunnah.com. Hmm. Sunnah.com. Prayers. Kitabat sholat. Kitab sholat. Mana sholawatnya? Apa Ya, itu Pak. bocah? Tadi kan di Kitab Quran sholat. Inggris itu Sholat dikatakan mana? sholawat Mana itu sholawatnya? enggak. Gini di dalam data saya ya, sholawat itu kan adalah Data kamu kepentingan mana? daripada Keluarin sholat. coba. Buka Coba aja keluarin Wikipedia. data kamu. Buka aja Wikipedia. Buka aja Wikipedia. Oh, Sholawat tadi itu data sholawat kamu itu. Nah, Iya. lompat-lompat kan tadi sunnah, Gini. sekarang wiki. Coba. Sholawat itu adalah kependekan daripada sholat. Nah, Tanya sholat itu tanya apa? teman-teman. Prayer. Ini Ya kan? prayers nih, ini prayers nih. Ya, iya. Apakah ini sholawat? Tanya sama Berarti- teman-teman muslim. Coba tanya. Enggak, Ini sholawat sholat itu kan apa sholawat kependekan. Gini. Bapak buka Sholat. di Wikipedia, etimologi sholawat itu Katanya apa? sholat itu, abang. Nah, iya. Nah, ini prayers ini Nah, prayers. etimologis daripada sholawat itu apa coba? Bapak buka di Wikipedia. Iya, mana. Ini sunnah.com. Ya buka nih. aja. Ya, Ini Bapak sunnah.com buka aja. nih. Loh kok buka aja? Ini sunnah.com ini. Mana di sini prayers Jadi- itu kok ke sholat, bukannya sholawat? Mana sholawat? Sholat Pak. itu bacanya sholat, abang, yang buta Kan huruf tadi saya Arab. bilang, Abang saya no, tadi- itu saya tadi bacanya bilang- sholat itu. Saya tadi bilang Beda. sholawat itu adalah kependekan daripada apa? Sholat. Nah, Dari mana berarti itu? Kalau misalnya Wikipedia buka aja, kan tadi saya bilang buka Wikipedia etimologi sholawat itu apa? Sholawat itu jamak. Jamak. Iya. Berasal dari kalimat Malah sholat gak ada kan, sholat keilmuan itu bahasa tunggal. Arab, Sholat jangan itu ke tunggal ini, ya kan. literasi Sholawat itu lain. jamak. Nah, berarti saat Sudah, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sama saja ia berdoa atau
berprayer dengan kepada Nabi Muhammad. Ayo. Oke, kalau misalkan Yesus sholat gimana? Berarti Yesus bukan Tuhan ya kalau dia. Ini bukan sholawat ini. Kalau kita lihat nih bab kaifa furidati sholatu fil Isra'i. Mana apa sholawat mana? Yang lu buka itu bab sholat. Mana arti kata prayers itu sholawat mana? Tadi saya sudah bilang sholawat itu adalah bentuk jamak daripada sholat. Iya, mana ini Berarti sunnah.com saat nih. Allah Subhanahu Wa Taala sholawat kepada Nabi Muhammad sama saja ia berdoa, karena sholawat adalah bentuk jamak daripada sholat. Ya Dan udah. untuk apa? Ya udah, Memuliakan coba, Nabi coba, Muhammad. Kamu lihat Coba. Arabiknya, kamu Bukan paham begitu. Arabiknya enggak? Kacaunya. Udah. Nah, kita bus sholat. Gimana? Nah, sekarang Bapak buka deh Al-Ahzab ayat 56 di Quran.com deh. Jadi itu di Quran Inggris. Itu pray disebutnya. Allah and angel pray to Nabi Muhammad. Coba buka. Tunggu. Coba Bapak Munir buka Quran.com surah 33 ayat 56. Di situ dikatakan pray, bukan Bang, cari glorify. terjemahnya Kemenak pakai apa itu? Kemenak pakai apa? Cari Bukan, gitu. Nah, Surah apa? Al-Ahzab. Quran.com surah 33 ayat 56. Tunjukkan pakai Kemenak, Abang. Pakai istilah apa itu? Bersolawat apa sholat? Kemenak, nanti kamu paham. Jadi bersolawat itu beda dengan sholat. Beda lah, beda. Orang dibilang kata sholat itu bisa dimaknai melakukan sholat, bisa dimaknai bersolawat, gitu. Bisa dimaknai kasih sayang yang agung. Siapa pemilik kasih sayang agung itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diberikan kepada siapa gitu? Bang Kiri Asmato tahu ayat ini enggak? Bentar Bang. Bang Kiri Asmato tahu ayat ini enggak di dalam Mazmur atau King apa? Song of Solomon, Kidung Agung itu ada terpujilah wahai ini yang ini Selah. Itu maksudnya bersolawat tuh kalau bahasa Arabnya. Iya. Nah itu Selah itu bahasa Ibrani-nya Selah, bahasa Arabnya Sholah. Nanti coba diambil teks itu, ambil terjemahan Arabnya Sholah. Di apa itu ya? Di apa? Di Mazmur Daud apa di Kidung Sulaiman itu? Kalau di Bible itu. Terpujilah Selah ya. Nah, terpujilah segala-segala Selah itu ditulis dengan Selah itu Sholah itu bahasa Arabnya itu memuliakan. Enggak. Ntar, coba kita lihat, Coba kita lihat. buka surah.com ayat 56. Coba. Di situ apa sih tulisannya? Praying atau glorify atau apa gitu? Coba buka. Pak Kirios Kemenak, lihat Kemenak. Anda memahami bahasa Indonesia. Surah.com. Jangan ke bahasa Inggris, bingung nanti kamu. Dilihat aja surah.com. Tadi kan Bapak kan bilang, saya bawa surah.com, saya tanggung Ini jawab. bahasa Arabnya mana? Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56 buka di surah.com. Coba. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Itukah? Iya. Inggrisnya Wahai coba orang yang buat beriman, lihat. bersolawatlah Ada nggak kamu kalimat untuk Nabi pray? dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Iya, pray juga bisa diartikan solawat. Nah iya, pray itu doa Pak. Kalau sholawat Enggak, atau iya, memuliakan maksudnya itu, begitu. kalau memuliakan itu glorify ya. Iya, Glorify kalau memuliakan. iya makanya ini banyak makna. Ya iya, Solawat berarti itu. Nabi Muhammad Allah bukan memuliakan tapi berdoa, prayer kepada Nabi Muhammad. Enggak, bukan berdoa, enggak. Makna ini kan banyak. Bukan hanya Loh, berdoa. kok? Pray itu bukan bisa diartikan hanya berdoa atau tidak. Tapi bersolawat juga bisa, tapi bukan berarti berdoa, enggak. Loh, itu kan terjemahan Karena pray, banyak Pak. makna itu, makanya bahasa uniknya bahasa Arab Enggak. itu. Sholawat itu apa sih? Satu aja gitu loh. Arti sholawat itu apa? Memuliakan Solawat atau itu berdoa? memuliakan, itu artinya itu. Nah, kalau memuliakan kenapa nggak ditulis glorify? Glorify itu memuliakan. Lah itulah kesalahannya kamu. Seharusnya Kalau kamu berpijak kepada terjemahan bahasa Inggris. Lah, bisa berarti juga begitu. salah glorify saya. itu Yang bisa salah glorify kalau saya Lagian siapa juga sih ya? Kalau Umat saya- Islam itu nggak Salah pernah berarti berpijak kepada sunnah.com. terjemahan bahasa Inggris. Aduh, Yang kau salah ini. berarti sunnah.com. Ya Iya, memang terjemahannya salah.
Tapi Ini kita ada lagi yang bilang- kita nggak pernah memahami dalam sebatas terjemahan. Kita pahamnya bahasa Arab, Ini- bukan karena kitanya orang Arab, Iya. bukan orang Inggris. Ini ada yang bilang nih, Sarie Jones, sholawat itu memuji. Waduh, makin lagi. Memang memuji, betul. Iya betul. Kita memuji untuk Betul, mendapatkan memuji. sapaan Nabi Muhammad. Bukan Jadi, mendoakan. Sholawat itu Berarti- makna secara etimologinya atau makna dasarnya harfiahnya itu memuliakan. Nah, dalam rangka memuliakan itu bisa memuji, bisa mendoakan, bisa beribadah, tergantung Iya. objek dan subjeknya. Itu maksudnya. Lah, itu kan di dalam sunnah.com kan bukan glorify. Kalau glorify Iya, muliakan kalau oke saya lah. jadi penerjemah. Cuman Berarti pray Allah itu di situ. sama kita, kok. Iya, Allah makanya memuliakan banyak kita. makna, banyak maknanya, bukan hanya satu. Bisa berarti glorify juga. Nah, sekarang saya Gitu loh. tanya, kalau misalnya dari Tuhan ke human itu, kenapa disebut maknanya memuliakan? Kenapa bukan berdoa? Coba. Ya memang memuliakan karena memang dasar memuliakan. daripada makna Beda-beda sholawat itu makanya memuliakan, bro. tergantung ini loh. Nih, gue buka sunnah.com nih. Ke bagian Quran ya. Terus bentar. Agak-agak Quran lemah. 3:3 lemah mana? internetnya. Berarti surat 33. Al-Azab. Al-Azab. 56. Sabar. Bang Sueb sambil carikan hadis cara bersolawat itu, jawaban Rasulullah seperti apa? Itu sama Bang Moto lagi share itu, bukan saya, Bang Moto. Ya siapin nanti bacaannya bagaimana itu. Jadi nggak mungkin di situ kalau tahu ya bacaan sholawat itu gimana, nanti nggak mungkin Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Makanya dia ini bingung sendiri mau ngiring opini. Iya. Jadi ketika Al-Quran memerintahkan, kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kami berselawat kepadamu gitu. Dijawab Rasulullah. Bang gitu. saya, Bang ini Bang. Bang ini Bang, kalau misalkan Ini lama ini, dia banyak chapter yang sama. kalau misalkan Sinyal presiden merah nih, ulangi, memuliakan rakyatnya dengan rakyatnya memuliakan. Ya, ini Bang, Nah, pertanyaan saya ini gini nih. Bang. Nah, Kalau misalkan presiden atau raja memuliakan rakyatnya dengan rakyat atau rakyat memuliakan presiden atau rajanya itu sama nggak cara memuliakannya? Ini nih, Al-Azab 33 nomor 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Indeed, Allah shows His blessing upon the prophet. Blessing. itu baca pray-nya, just pray for him. Blessing. And His angel pray for him. Memuji. Ya, angel dia nge-pray. Malaikat, Bukan memuji, berdoa. Tapi Malaikat dan Allah berdoa kepada mana Nabi malaikat ini? Muhammad. Allah nih, Allah show His blessing. Aduh, Bapak nggak ngerti bahasa Inggris ya? Astaga naga dragon Loh kok bang. astaga naga nih apa nih? Blessing apa? Allah prayer apa blessing ini? Blessing upon the prophet. And his angel pray to him. Nah kan, kagok kan sama data sendiri. Nah, Oh benar. Kemakan data sendiri kan dia. Nah, kemakan data sendiri dia. Senjata makan Tuhan. Senjata makan Pak, Tuhan dia. Pak. Nah, kejebak tikus. Bapak coba Bapak copy itu teks Bapak terjemahkan. Ya biar nah Bapak kan, biar nah Bapak kan, bisa. kagok sama data sendiri Bapak kan. ini Bapak salin. Bapak Bapak salin. kan sama data. Indeed. Ini. Nih, saya terjemahkan ya. Indeed Allah showers. Indeed Allah shower his berkati Nabi Muhammad and his Iya. angels Iya. and his dan Nah. his angel pray for him. Pray for siapa? Prophet. Enggak, tadi kata kamu Allah itu berdoa kepada Nabi Muhammad. Mana? Sama-sama makhluk. Tapi kalau Allah lain. Pak, Mana ini? Allah showers. Angel itu kan malaikat sama dengan kita, makhluk Allah ciptaan Allah. Allah berkati Nabi Kalau Allah Muhammad and his angel pray for him. Indeed. Dan angel berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah. Dan ketahuilah Nah itu malaikat pray dan for, Allah bukan pray for bukan him. pray itu.
gitu loh. Kalau untuk aula di situ aula itu memblessing. Aula itu blessing ya, bukan pray. Makanya itu ada koma Enggak, di itu situ, pray. ada Enggak, koma. sekarang Ada koma di situ. Coba saya Kamu tanya. lihat koma enggak? Itu pray buat siapa? Coba saya tanya. Pray for him kepada Nabi. Ini kalian Nah, blunder loh. subjeknya Kalian adalah blunder loh. malaikat. And his angel pray, ya subjek untuk yang predikat pray itu subjeknya angel. Kalau blessing itu subjeknya Allah, you know? Nah, kan kagok sama data sendiri kan? Nah, Ada kagok sama data sendiri kan? Nah, termakan sama data sendiri kau. Nah, makanya jangan paham Al-Quran pakai bahasa Inggris. Nah kan, Gitu. Jangan kebiasaan Kalau paham begitu caranya paham pasti Al-Quran pakai bahasa Inggris. nah Terus kan? gini, yang bilang ya Bapak permuliakanlah aku sama seperti aku memuliakanmu itu siapa? Nah, Pernah baca nggak, Nah, Bang? ini, bentar dulu, jangan kemana-mana dulu nih. Saya Ya terjemahkan itu ya. justru malah meminta-minta. Nih, saya terjemahkan ya. Sungguh, diam dulu. Sungguh ya. Sungguh Allah Allah melimpahkan menunjukkan- sholawatnya kepada Nabi dan malaikat-malaikatnya mendoakannya. Wahai orang-orang beriman, doakan berkah Allah atasnya dan beri hormat kepadanya. Allah dan malaikat itu berdoa kepada Nabi. Mana Allah dan Praying. iya, Allah show his blessing. Di sini Nah, kalau blessing itu predikat blessing itu ya subjeknya Allah. Kalau pray subjeknya malaikat. Astagfirullah. Itu kau buka matamu, kau tempel ke layar itu loh. Nggak Begitu. bisa bang, nggak bisa. Tata bahasa Di penerjemah sini itu dikatakan, beda-beda. sungguh Nggak Jadi bisa. pindah ke bahasa Kalau Indonesia. terjemah Dan nggak juga bisa. itu Nabi dan makanya itu kesalahan kamu kalau kamu memahami Al-Quran berpijak kepada bahasa Inggris. Al-Quran bisa, tidak sama sekali diturunkan menggunakan bahasa Inggris. Karena Nabi kami bukan orang Inggris. Tong, jangan kebiasaan seperti tapi kalian. disebut Ya, prayer. Yesusnya orang Aramaik, turunnya bahasa Yunani. Begitu. Jadi jika kamu pakai baju ungu nggak nyambung, gitu Nggak bisa Pak. bang. Iya, Kalau Bapak, abang itu nanya bisa. tentang Al-Quran, Bahasa Indo, harus bahasa Indo. original teksnya. Kalau terjemah itu Inggris terjemahan aja. berbeda-beda literatur, beda-beda bahasa yang digunakan, walaupun sama. Artinya harus original teksnya. Nggak bisa. Nah. Beda dengan Alkitab. Nggak nyambung jadinya bang. Karena kalau hanya menyangkut ke terjemah, itu bahasa yang digunakan kadang beda-beda loh. Bahasanya yang digunakan. Aduh, Itu HP ku nggak bisa kalau terjemah, nggak nyambung. HP ku kalau nggak ngebug tak cariin dalilnya Ya, cara ya bersolawat itu intinya, seperti apa ya biar Kok jelas. jadi intinya? Jadi intinya. Jadi intinya itu tunggu dulu, jangan intinya dulu ya. Enggak. Nah, Di situ dan intinya dikatakan dulu. Allah Subhanahu wa taala dan angel itu pray for him. Mana pray for him? Pray for him dari mana? Mana? Kalau pray itu subjeknya angel atau malaikat. Kalau untuk blessing subjeknya Allah. Allah blessing. Kalau untuk malaikat itu pray. Gitu. Nah, Nah, ketabrak data sendiri kan? Nah, Inggris itu book Nah. itu buku. Kalau booking kamu mencari kesalahan Al-Quran. Oh bisa. tidak, ini bukan manuskrip Markus ya. Jadi gitu, kau kemakan data sendiri kau. Kejebak lem tikus. data sendiri kan? Kejebak lem tikus dia. Asyhadu alla Dikit-dikit sunah.com, Jadi nantinya sunah.com. kalau pemahaman dia gitu, selawat Ibrahim berarti berdoa kepada Nabi Ibrahim juga menurut dia nantinya kan? Selawat Naria. Iya, masya Allah itu berdoa kepada Nabi Ibrahim kan nggak mungkin. Gagal udah terpatahkan itu bang. ala Muhammad. Bawa data sendiri, mabok sendiri, puyeng sendiri, kita yang sama batin. Gimana nih, Kang Rey? Oke. Mungkin ya mungkin saya tahu lah kalian nggak bisa membaca teks ya. Oke. Nggak apa-apa. It's no problem. Sekarang saya tanya ini. Sekarang saya tanya pertanyaan mulu kedua ya. itu gimana? Apakah enggak? Itu gimana? Kamu tanya mulu. Udah Enggak, dipuas saya mau agama gimana? tadi banyak yang bertanya. itu. Sekarang saya tanya Apa, kedua ya. Langit sama Sekarang saya tanya. langit sama itu. Langit sama Di surga itu sholat apa gimana? enggak? Di surga itu Langit orang sama Islam sholat apa enggak? gimana? Di dalam surga Islam itu sholat apa enggak? Coba saya tanya. Di dalam surga nggak ada sholat. Langsung udah di surga kau ngapain sholat? Ente gimana sih ente Di ini? dalam Menuai surga- kita. Lo berarti ateis dong, jadi ateis, nggak sholat dong. yang Lah itu enggak lah. menurut kau tapi. Loh, Ini anak gimana sih? di mana Ini dalilnya? perintah Allah sendiri kok. Di mana dalilnya tidak sholat dalam surga? Coba kasih saya. Ya Allah. Ayo, ateis.
Di mana dalilnya orang Islam itu tidak sholat di dalam Al-Quran? Loh Pak, jangan gitu dong Pak. Justru gini Bang, karena nggak ada dalilnya, ada cerita dari Allah itu di surga sholat, melakukan perintahnya, itu kami justru tidak percaya, tidak Tapi memahami, kenapa- tidak ada hal seperti Tapi- itu. Kok ya, malah tapi suruh kenapa- nyari dalilnya? Iya, tapi kenapa menyetubuhi bidadari ada dalilnya? Ayo. Itu pengkabaran, Loh, pengkabaran itu. ya seharusnya sholat itu yang adalah hal esensial Itu di mana dalam dalilnya? Islam. Dalilnya di mana coba? Enggak, yang kata Nah, yang ada gini, Gini. ini sabda Nabi nih. Di Bentar surga dulu, jangan itu kemana-mana kenikmatan iya. di sana itu di atas segala kenikmatan yang Iya, ada di iya. bumi gitu. Nah, ini Iya. tadi yang blessingnya Nah, dulu itu gimana tuh? Malam pertama menurut abang kenikmatan gak itu? Hah? Waduh, enggak, Menagihkan enggak? Enggak, saya enggak ngomong itu, Oke. Ya Jadi udah, pertanyaannya makanya adalah, apa di mana dalilnya aja kita bahas. sholat itu tidak ada dalam surga. Ayo. Nah, terus dalil di mana sholat di dalam surga itu kita harus sholat? Dalilnya mana? Kalau di dalam surah Al-Fatihah ayat 1 ayat 2 kan Allah itu harus disembah dan dimuliakan ini. Tapi itu di surga enggak? Itu di surga enggak? Itu di surga. Emang itu di surga? Iya. Ente nih gimana sih? Belum mandi ente nih. Berarti saat di surga itu ateis gitu, nggak menyembah. Bukanlah itu hadiah dari Allah. Boom. Berarti di surga itu nggak nyembah gitu. Yang ateis Apanya itu, boom? Apanya boom? yang Apanya ateis sih di yang boom? bumi, Apanya yang yang ateis boom? di bumi itu Di nggak surga akan itu ada di hadiah surga. loh. Enggak gini. Saat di surga ya, orang Islam tidak sholat, apakah orang Islam menjadi ateis, tidak Ya menyembah lagi kepada enggak. Allah? Ya enggak lah, tetap percaya dengan Tuhannya. Cuman untuk Di mana ibadah di dalilnya? surga enggak ada lagi tuh. Di mana? Karena sudah dapat hadiah dari dunia kok. Ada itu wajah mereka, abang. Ada wajah mereka berseri-seri melihat Tuhan mereka. Itu di dalam surga itu. Itu yang kita Iya. tunggu itu hanya melihat Di mana ateisnya? nur cahaya Tuhan. Justru abang nanti ke neraka. Muhammad. Waduh. Justru abang kalau ke neraka nggak bakalan bisa melihat itu. Mana siapa yang Ini. dikatakan? Ini diam dulu ini. Aduh, jangan sholawat dong sini. Jadi gini, saat orang Islam itu sholat di surga itu enggak dalilnya. Sekarang gini aja, saya Sedangkan masih di baik sama dalam- kamu. Sini. Ateis Di dalam surga kan tidak ada adalah sholat. bentuk sebuah pandangan. Berarti Tunggu apakah dulu. Dokter itu semua, orang-orang- kamu diam dulu. Yakum dinukum Kamu diam dulu ya. Ateisme bentuk adjektif dari ateis adalah sebuah pandangan filosofi yang percaya tidak adanya keberadaan Tuhan. Ya. Nah, sedangkan surga itu disediakan oleh Allah itu untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman itu? Bagaimana orang yang ateis itu bisa masuk ke surga? Nggak mungkin. Karena surga itu Nggak mungkin. Iya, yang disediakan saya kan Allah nggak- itu saya untuk tidak bilang orang-orang yang ateis. beriman, yang percaya, yang mengikuti Allah, yang mengerjakan perintahnya, saya- menjauhi larangannya. Saya tidak bilang ateisme masuk surga. Nah. Yang saya bilang itu adalah Abang, saat orang-orang yang kamu Muslim bicara- itu Kok masuk ateis surga sih? dan dia tidak. Gimana Diam dulu, orang ateis diam bisa dulu. masuk surga? sudah Muslim kok Ateis itu ateis? nggak bisa masuk surga. Muslim kok ateis? Nggak mungkin ateis kalau. Iya gini. saya Gini nggak aja, bilang gini ateis aja masuk bang, surga. gini aja. Gini loh, yang Karena kamu di saat bicarakan orang-orang ateis-ateis Islam itu ketika di bumi Aduh, yaitu diam Yesus dulu. ateis kan menurutmu? Itu di bumi Diam dulu, ateis diam itu. dulu. Diam dulu bentar. Lanjut. Saat orang-orang Islam itu tidak sholat di dalam surga, otomatis Enggak masuk surga. terhadap Allah itu berhenti, selesai. Lah itulah kesalahan kamu untuk memahami surganya umat Islam, memahami sholat ya. Orang sholat itu ya untuk mendapatkan pahala agar bisa menuai hadiah surga. Kalau sudah dapat hadiah otomatis tidak perlu lagi sholat. Ibaratkan contoh begini, misalkan Bang Ray, kita ambil contoh Bang Ray. Misalkan ketika anaknya rajin belajar, terus Bang Ray kasih hadiah dia sepeda, apakah dia masih belajar? Udah nggak belajar kan? Itu nggak sama dengan. Oh tidak, itu logika ya. Kalau misalkan sudah, ya Benjamin Misalnya logika karena Islam itu wala tafakkaru, apakah engkau tidak berpikir, apakah engkau tidak berpikir, begitu. Gini loh bang, yang kamu tidak tahu itu orang kalau sudah meninggal itu udah nggak ada kewajiban
Kalau sudah mendapatkan apa namanya mendapatkan ganjaran yang baik ya, orang mau sholat itu supaya mendapatkan pahala agar di mana pahala itu menjadi amal, menjadi bekal untuk bisa naik ke surga. Begitu. Beda kalau di Kristen, di bumi suruh beribadah, nanti di surga beribadah lagi. Diperintahkan ketika masih hidup. Menurut Islam menyembah Allah itu wajib nggak? Kalau di dunia kalau wajib, misalnya di surga karena menyembah Tuhan nggak kita wajib. ini menyembah di dunia. Penyembahan Nanti kalau udah loh. di akhirat, di surga itu hadiahnya sudah kita dapat. Ngapain beribadah lagi? Pak, gitu loh. Pak. Menurut Islam ya tujuan hidup itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Betul. Itu yang pertama. Nah berarti saat orang-orang Islam di surga maka penyembahan berhenti, tidak ada penyembahan lagi. Gitu Pak maksudnya. Itu maksudnya di dunia. Kita diciptakan di dunia ini untuk menyembah Allah. Ini bagian ujian di dunia ini. Saya nggak bilang dunia, di surga. Iya di surga itu kan sudah kita. Di surga. Itu hadiahnya. Di surga itu sudah kita dapat hadiah. Iya berarti penyembahan selesai. Selesai. Penyembahan Yang selesai. Selesai. Loh, selesai menuai. Waduh. Berarti Ya, silakan, karena kenapa? dia tidak disembah. Beda sama kamu yang memuji. Sekarang dalilnya mana kalau kita di surga harus sholat? Coba tunjukkan dalilnya di mana? Nah. Kalau kita di surga harus sholat, Tuh. mana dalilnya? Gitu biar enak. Anda berpolemik Tidak ada. awal, Di dalam tunjukkan Quran dalil, kita bahas. Ya udah. Tapi kenapa? Kalau nggak Tapi kenapa? Ya walaupun tidak ada dalilnya sholat di dalam. Nah, kalau tidak ada dalil, kenapa kau harus menyampaikan premis? Kalau memang nggak ada dalil, kenapa kamu berargumentasi? Hah? Ntar aku pinjam HP mamiku. Karena Itu menurut wajah Islam mereka tujuan hidup berseri-seri itu itu loh. adalah untuk sholat kepada Allah. Itu di sholatnya di mana? Di dunia atau di surga? Gitu loh. Itu di dunia atau di surga? Dunia atau di surga? Saya tanya. Berarti Tempatnya di mana? penyembahan selesai. Ya memang Di selesai. surga selesai. Enggak, berarti di surga enggak sholat lagi, enggak menyembah. Ya enggak lah, kita ujiannya di dunia kok. Di akhirat kan kita sudah dapat hadiah. Loh, lalu keberadaan Allah itu untuk apa? Iya, kalau nggak kita disembah? tetap percaya Kan dia keberadaan yang Tuhan. mengasih rahmat. Dia yang mengasih Iya, keberadaan Beda, Tuhan beda, tetap Bang. ada, tetap. Beda, Cuman jangan untuk sama-samakan di beribadah, Kristen. enggak lagi di surga. Ibaratkan kita ikut lomba lari. Karena kan Setelah gini ya. kita lari dapat Karena juara kan gini, satu, dapat hadiah, ngapain kita lari lagi? Yang penting iya. surga Surga Kristen itu surga PHP. Jangan disama-samakan, Abang. Ah, kamu nih. Kalau ada data kita kaji gitu aja kalau mau melontarkan pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Saya nyimak dari bawah tadi. Jangan lari-lari dulu ya. Kalau pembahasan tadi belum selesai, yang antara sholawat tadi dan juga langit tadi. Itu diselesaikan, diakui dulu. Siapa yang bilang clear? Diakui dulu bahwasanya Anda nggak tahu. Akui dulu baru. Akui dulu. Diakui bahwasanya saya tidak tahu. Akui. Loh, kok butuh pengakuan? Ya iyalah, kan Anda tanya. Tadi saya sudah menyampaikan. Anda kan tanya tadi bahwasanya sudah dijelaskan. Pak, Jangan enggak gini, gitu bukan gini. Dengerin dulu. Diakui dulu bahwasanya tadi kan saya sudah jelaskan penafsiran Anda itu keliru. Sholawat itu adalah bentuk jamak dari sholat. Nah, maka kalau bentuk jamak dari sholat berarti sama aja dong dengan prayer. Coba tanyakan Gitu. pada yang bisa bahasa Arab, betul nggak? Selesai kan? Anda bisa bahasa Arab nggak? Anda bisa bahasa Arab nggak? Anda bisa bahasa Arab nggak? Ya, kan tadi saya Anda memberikan bisa pertanyaan, bahasa bukan Arab saya atau yang tidak? menyatakan. Nggak Anda bisa dia, bisa Bang. bahasa Saya kan Arab memberikan atau tidak? pertanyaan sekaligus memberikan epilog bahwasanya sholawat itu adalah bentuk jamak dari sholat. Dan sholat Anda itu bisa adalah bahasa prayer, Arab nggak? menyembah. Dengerin. Berarti Dengerin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembah kupingmu kepada Nabi tempel. Muhammad. Kupingmu tempel di HP dulu, dengerin ya. Dengerin dulu, kupingmu tempel di HP dulu ya, dengerin. Kamu kalau nggak bisa bahasa Arab, kemudian dikasih tahu sama ustadz-ustadz di sini yang bisa bahasa Arab dan juga tahu tata bahasa Arab, grammarnya bahasa Arab, jangan ngeyel, malu-maluin dungunya tuh loh. Ya udah. Diakuin dulu. Jangan Iya ya, menyerang saya personal. salah. Gitu loh, yang gentle, yang fair gitu loh. Ah, jangan kayak bocil. Ini Bang No. Bapak kan tadi saya kan tidak menanyakan kepada Bapak. Jadi Bapak nggak usah ngomel-ngomel di atas gitu loh. Jangan kepanasan, jangan kebakaran jenggot. Enggak kebakaran jenggot, cuman kedunguanmu itu loh membuat saya jengkel tanya, orang. Bapak bilang gitu ke saya gimana? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan Allahu la saya tidak ilaha bertanya kepada illallah, Bapak dan Bapak juga tidak menjawab.
Kenapa Bapak mengikuti? Saya kan nyimak, saya kan juga orang muslim. Ayo. Makanya Anda itu saya kasih tahu gitu loh. Anda tuh dikasih tahu yang lebih. Tadi kan saya tidak bertanya Anda kepada itu Bapak. dikasih tahu Bapak sama juga orang yang lebih korelasinya berkompeten. untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Ukhruj ya Abdullah. Iyalah. Ukhruj ya Ma'sarul Jin. Ini abang, datanya bang, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini waswasil khannas. Itu di bawah ada Ustaz Wafi itu naikin itu. Ustaz Wafi naikin itu. Udah Ustaz Taufik gantian sama aku dah. Biar Ustaz Taufik gantian sama aku. Jangan Ustaz. Saya aja yang turun Ustaz. Jangan. Saya aja yang turun. Saya sudah cukup. Udah Bang Ardi. Udah cukup ngomelin Bang Ardi ini. setai. Bang Ardi setai, saya turun ya. Sebentar. Ini dalil bahwa mau orang mukmin di surga itu bukan ateis. Di surat Nah, coba Pak Munir jamak Ustaz Wafi dulu. Ya, orang ngeyelnya dibawain data dari dia sih dia kebingungan. Assalamualaikum Ustaz. Besarkan layar Ustaz Wafi coba besar. Ustaz Lafi, silakan Ustaz Lafi. Besarkan layar Ustaz Wafi coba. Ini saya bacakan ini dulu satu ayat. Di mana tadi Al-Qiyamah. Ini bukti bahwa orang mukmin di surga kelak itu orang Islam tidak ateis ya. Ini surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 nih. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, bertuhan ini Allah mengkabarkan seperti ini. Silakan Ustaz Wafi dilanjut. Coba jenengan jelaskan itu yang di Al-Ahzab 33 itu. Innallaha wa malaikatahu. Oh itu tentang sholawat. Silakan. Kan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Langsung buka tafsir Al-Qurtubi. As-shalah bimakna rahmat. Salat itu, solawat itu maknanya rahmat. Rahmatan minhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bermakna sholat, bukan bermakna doa, tapi juga itu artinya bermakna rahmat dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diterangkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, udah paham belum? Tar dulu. Udah paham belum? Ntar dulu, gak boleh. Udah paham belum? Saya menanggapi dulu. Gak boleh. Udah paham belum? Saya menanggapi. Iya. Iya, udah paham Terus belum? menanggapi itu ntar saya sampaikan. Iya, jangan bilang AB gitu, jangan. Saya akan tanggapi dulu Panaja Media ya. Panaja Media, Bapak tahu gini, sholawat itu kan bentuk jamak daripada sholat, Pak. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sholawat itu disebut juga sebagai doa dan pemujaan. Ini orang kok nggak malu ya? Itu memuja dan berdoa kepada Nabi. Ustadz Wafi itu ahli Quran loh, kok Iya, nggak malu menafsir ya? Al-Quran dengan tafsiran sendiri. Aduh payah pakai itu dong Al-Qurtubi tadi Ustadz Wafi. Yang dewasa Monggo, dong, Ustadz Wafi, kalau diskusi itu ente itu nggak paham, dikasih tahu sama yang lebih paham ngeyel gitu loh. Kasir kayak Duh. Loh, Bapak jangan Itu marah-marah tanggapan kepada Bapak Ustadz Wafi Pak. mungkin. Silakan Ustadz Wafi. Iya, saya nggak nanya ke Pak Ardi. Turun aja, Pak. Ngapain turun? Kamu yang Coba turun, kalau bisa nurunin saya. Coba kalau bisa nurunin saya, coba. Ayo. Nggak bisa. Udah host kalau diam berarti nggak usah berita-berita Iya, saya nurun. nggak bisa. Saya Udah nggak bisa lanjut nurunin Bang No, Cuma lanjut Bapak Bang jangan No. ngomel-ngomel. Bapak di sini nggak saya ajak diskusi, Pak. Gitu loh. Bang Yes, aku panggil Bang No nggak mau. Bapak ini. cuman kebakaran jenggot aja di atas. Ini biarlah ditanggapin. Ya, kita lihat Ulangi, saja Pak, di ulangi. kamus ya. Kita lihat di kamus bahasa Arab Indonesia, kalau tidak percaya, kata sholatun itu adalah lafal masdar dari mati sholla sholatan. Jamaknya sholawatun, namanya jamak muannas salim. Muannas salim. Ditambah atun ketika rofa, atin ketika nasab dan jer. Nah, kata sholat itu tidak hanya bermakna doa. Makanya ada lafal mushtarok dalam bahasa Arab. Satu kata memiliki beberapa makna. Para pakar seperti Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki,
Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Semuanya mengatakan makna solat dalam Al-Ahzab 33 adalah rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bukan bermakna doa, bukan bermakna yang lain, tapi bermakna rahmat. Ini yang bicara bukan kaleng-kaleng, tapi para pakar bahasa. Contohnya juga seperti Al-Imam Ibnul Manzur dalam kamus namanya Lisanul Arab. Beliau adalah ulama dari Afrika. Beliau menulis kitab namanya Lisanul Arab yang isinya itu kamus Arab diterjemahkan Arab lagi. Kata solat dalam surah Al-Ahzab itu bermakna Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya punya data. Gitu. Kalau mau bantah pakai data juga. Monggo. Halo. Lanjut, silakan. Kedengaran, lanjut. Lanjut. Iya, Pak Najam Media tadi bilang ya, saya garis bawah ini, udah saya catat nih Pak. Sholawat itu bukan hanya doa. Nah, oke. Berarti doa itu adalah termasuk sholawat. Iya nggak Pak? Pak Najam Media bisa klarifikasi? Itu kan sudah saya jelasin. Iya, berarti doa itu juga salah satu sholawat, tapi sholawat itu bukan selalu doa gitu kan Pak? Nah, yang saya tanya adalah di bagaimana Bapak bisa mengatakan, oh yang ini doa nih, oh yang ini hanya memuliakan, oh yang ini hanya merahmati. Nah itu bagaimana Bapak bisa mengatakan demikian? Ya belajar bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Tahu nggak? Belajar ilmu inti kadang-kadang inti. Belajar namanya balaghah. Kalau cuma seperti itu, jangankan sholat ya teman-teman. Contoh lafal yadun. Yadullah fauqa aidihim. Apakah kita akan memaknai tangan Allah di atas tangan-tangan orang lain? Nah, makna seperti ini kan gabrul. Kenapa? Karena dalam memaknai suatu teks dalam Al-Quran atau dalam hadis, kita harus paham yang namanya siyakul kalam. Apa siyakul kalam? Siyakul kalam ini kecocokan narasi apa yang dibahas saat itu. Nah, yang dibahas dalam surah Al-Ahzab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu bukan konteks pemujaan Allah kepada Nabi Muhammad. Asbabun nuzulnya ada kaitannya sama pemujaan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kok dimaknai rahmat? Kalau nanti dimaknai rahmat, maka akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Contohnya surah Al-A'raf ayat 188. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qul la amliku nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah." Katakan wahai Muhammad bahwa kamu itu tidak bisa bikin bahaya, tidak bisa bikin manfaat kepada orang lain kecuali atas kehendak Allah. Walau a'lamu al-ghaiba maka lastakthartul khaira. Andaikan aku tahu kebaikan, maka aku akan memperbanyak kebaikan. Andaikan Rasulullah tahu hal gaib. Wama massaniyasu, dan Rasulullah akan menghilangkan kejelekan. Dulu, Pak. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Kamu kan tidak tahu bahasa Arab. Jangan nih. Kemana-mana dulu. Kamu tidak tahu bahasa Arab. Saya terangkan dulu apa siyakul kalam. Enggak. Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Dengerin dulu. Sholawat itu ini contoh, di mana maknanya doa, di mana maknanya itu merahmati. Nah, itu di mana? orang. Loh, saya bro, tanya, gini ya bro. Al-Azab itu maknanya itu berdoa atau merahmati? Ayo. Ustadz Wafi, mohon izin Ustadz-Ustadzku, dengerin dulu ya. Ustadz Wafi itu lagi menjelaskan gitu loh, keilmuannya. Kalau kamu nggak tahu, terus dikasih tahu sama yang lebih tahu, dengerin dulu. Terus kamu ngeyel, itu namanya dungu, paham? Saya ini sama dengan anak kelas 2 SD bertanya biologi. Ya, kalau ada anak kelas 2 SD bertanya biologi, maka guru ini harus sabar menjelaskan satu-satu gitu loh. Karena yang namanya anak SD yang cuma belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, dia protes kepada seorang dosen tentang ilmu biologi, maka dosen ini harus sabar menjelaskan gitu Mas. Itu yang saya hadapi sekarang gitu loh. Jangan banyak basa-basi dulu. Jelaskan dulu kenapa makna yang di Al-Azab 56 itu harus merahmati. Kenapa bukan berdoa? Tadi kan karena kamu nggak paham doa bahasa Arab. Kamu nggak paham ilmu balaghah.
Jelaskan ilmu nahu dulu, sorof. jelaskan Lah dulu. makanya kalau nggak paham dijelaskan itu sama aja kayak buang-buang waktu gitu. Kamu Iya, paham nahu tapi- sorof tapi nggak? Nggak, kamu- saya tanya. Paham nahu sorof nggak? Paham nggak? Enggak, tapi Enggak, sudah cukup, selesai. Sudah cukup. Loh. Jangan kebakaran jenggot dulu. Kias tidak tahu, Yang isti'arah kebakaran tidak jenggot tahu, dulu. majas tidak tahu, mahkam mutasyabih tidak tahu, Jangan- muqaddam muakhar jangan tidak kebakaran- tahu, mujmal bayan tidak jangan tahu, kebakaran takyidul jenggot mutlak dulu. tidak tahu, mafhum mantuk tidak tahu. Untuk apa sampean? Mau bahas apa? Nah, terus? betul. Jangan kebakaran. Dijelaskan pakai jangan apapun nggak ngerti, kebakaran Ustaz. jenggot dulu. Enggak, jangan Bukan kebakaran jenggot dulu, jenggot. Bapak-bapak. Bukan kebakaran jenggot, harusnya Ya. Anda yang malu karena Anda nggak paham gitu loh. Anda nggak paham, Gini. dijelaskan masih nggak paham. Tahan, Bang Ardian. Ini. Coba silakan No. Saya tadi Sampaikan apa yang mencatat. kamu- Saya tadi mencatat ya. Pak Naja mengatakan doa itu adalah bagian daripada sholawat juga. Nah, tapi dikatakan juga oleh teman-teman lain bahwasanya di dalam Al-Ahzab ayat 56 itu bukan doa, itu memuliakan atau merahmati. Nah, sekarang saya tanya, kenapa maknanya memuliakan dan merahmati, bukan berdoa? Padahal doa adalah makna juga daripada sholawat. Oke. Tadi Bapak Udah. Naja Media malah kemana-mana. Melebar Udah. kemana-mana, melebar ke Kok Muhammad, kemana-mana? ke Saya kan anak sudah orang, jawab, dan harus lain-lain. sesuai Sekarang- siapul kalam. Oke, Sampai paham nggak siapul kalam itu Iya. apa? Oke, sekarang ini Maknanya perjelas apa? pertanyaan. Coba ulangi. Tadi kan Yang gini. lain ya. Tadi Ya, saya sebentar, kan menjelaskan ya. Saya menjelaskan bahwa kapan sholat ini bisa bermakna doa, kapan sholat ini bisa bermakna rahmat. Harus tergantung siakul kalam. Saya kan sudah menjelaskan siakul kalam. Coba ulangi keterangan saya. Coba apa siakul kalam itu? Enggak, gini, Bapak tadi tidak Ulangi menjelaskan keterangan saya barusan. bahwasanya Kamu makna dalam katanya al- mencatat. Enggak. Katanya kamu tadi alasannya mencatat. mencatat Tadi kan saya pernyataan sudah KPI jawab. tadi. Sholat itu Bapak bisa tadi bermakna doa, bisa bermakna sholawat, bisa bermakna rahmat. Nah. Itu harus lihat konteks siakul kalam. Saya sudah menjelaskan siakul kalam. Sekarang coba kamu ulangi keterangan saya. Katanya kamu mencatat barusan. Coba ulangi apa siakul kalam itu. Ya. Kalau tadi yang saya dengar ya, yang saya dengar Bapak saat mengatakan diam dulu. Saat tadi Bapak mengatakan antara manusia kaula itu termasuk apa suatul kalam ya, sholat. Sotul kalam, sotul kalam, siakul kalam. Tulis siakul kalam. Itu. Sedangkan antara Tuhan ke Nabi itu disebut memuliakan atau merahmati tadi ya, bukan berdoa ya, gitu kan? Siakul kalam, tulis. Nah terus, iya siwatul kalam, iya. Siwatul Nah, kalam yang kan bertanya Siwatul itu temannya Sofiatul, beda. Siwatul itu temannya Sofiatul, Iya. temannya Edis itu. Aduh, Siakul. parah. Tulis. Iya, Tulis dulu. Pak Najem Tulis ini, dulu, iya. jangan iya, tulis Saya dulu udah- sekarang. Saya tadi udah tulis, oke. Apa? Nah, Apa sekarang yang saya bacanya apa? tanyakan itu adalah- Bacanya apa? Baca. Bacanya apa? Jangan ke situ dulu, jangan. Bacanya Baca apa? dulu, Jangan ke ya. situ, bacanya apa? Jangan kabur dari topik. Bacanya Jangan apa? kabur dari topik dulu. Jelasin kamu gak paham ternyata ini. Katanya nyatet. Ini kita bahas Al-Ahzab 56. Enggak. Jangan Bacanya kabur apa tadi? kemana-mana dulu. Bacanya apa? Kalau yang sudah dicatat bacanya apa? Jangan kemana-mana dulu. Ya, ini kita jelaskan dulu mengenai Al-Ahzab ayat 56. Oke, Cari coba dulu, coba. cari Jangan dulu. kemana-mana dulu. Coba gini. Kan saya sudah Jangan kebakaran jenggot dulu. Coba Saya kan perjelas sudah pertanyaannya. jawab, cara memaknai ketika ada lafal mustarok, satu kata memiliki beberapa makna, maka harus melihat siakul kalamnya, kapan dia bermakna rahmat, kapan dia bermakna solawat, kapan dia bermakna doa, dan lain sebagainya. Intinya harus paham yang namanya siakul kalam. Coba ulangi kalimat saya, apa? Ini Pak, di dalam Al-Baqarah 157 juga. Diam dulu. Di dalam Al-Baqarah 156 157 juga Allah merahmati manusia kan. Tidak usah kemana-mana, Aduh. Pak. Siakul kalam itu dulu, karena itu jawabannya. Siakul kalam ini jawabannya. Coba, apa namanya? Siwakul kalam kan, siwakul kalam. Siwak. Nah, salah lagi. Siwak itu sikat gigi, bos. Siwak gigimu itu. Siwakul. Gigimu itu disiwak. Siwakul kalam. Siwak. Ngomong aja dah. Enggak, makanya jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu ya. Gigimu itu disiwak. Itu jawabannya. Loh, Jangan jangan kemana-mana, personal justru itu dong. jawabannya gitu loh. Kamu ngomong aja salah gitu. Iya, yang saya enggak, sholawat itu yang ditujukan kepada doa itu apa? Coba saya tanya.
Apanya orang ini? Tadi pertanyaan kamu itu, Enggak, kalau kapan misalnya- sholat itu bisa bermakna doa, kapan dia akan dimaknai rahmat? Kok bisa tahu dimaknai seperti itu? Kan itu pertanyaan kamu. Maka saya jawab, Berarti yang menentukan suatu Berarti makna makna teks itu sholawat ini adalah banyak. siakul kalam. Kamu siakul kalam aja kamu bilang siwakan. Kan gak saya nggak bilang siwakan. Saya bilang siwakul kalam, ya kan? salah siwakul, bro. Itu siwak, salah itu. Nasi siwa, gigimu itu siwakan. Saya nggak bilang siwakul, ya. Salah, astagfirullah. Ini gini ya. Ini saya tulis dia no, di Iya, typing. Aduh, Saya aduh, tulis di aduh. typing. Parah. Di typing itu, baca. Terus Di typing. siwakul nasi. Dan gini, kita jangan kemana-mana dulu, oke? Baca dulu di typing mengenai itu. makna sholat, jangan ini dulu. Mengenai makna sholawat ya. Makna sholawat itu berarti ada doa, ada yang memuliakan dan merahmati. Ya. Apa? Doa itu ditujukan kepada Allah dan merahmati itu ditujukan kepada manusia. Ya gitu kan? Berarti Kamu sholawat tuh- ini tar dulu, tar banyak dulu. loh. Saya potong. Astaga. Kamu tuh kalau disuruh baca, kan tadi Ustadz Wafi sudah enak banget loh, beliau sabar banget loh ngadepin kamu. Ditulislah sama beliau siakul kalam di bawah itu. Coba baca. Kamu kok nggak menghargai? dulu, Pak. Kamu nggak menghargai orang loh kamu itu. Yang jengkel tuh bukan ustadznya, saya nih yang dengerin tuh loh jengkel. Mau tak siwakin aja gigimu, paham? Lanjut Ustadz. Oke, gini Mata, kamu kan nanya, ya kan? Kamu kan nanya. Kalau dijawab kan, nah seharusnya terima dong, gitu loh. Karena Loh, bukan. Saya kan juga menanggapi, Pak. Karena kaidah di Islam itu kan beda dengan di Kristen. Sama kalau misalkan apa makna Yesus berdoa. Nah, kalian kan muter-muter kan? Tetapi kan kami nggak kejar gitu. Kalau Yesus ketakutan, Yesus berdoa itu jelas. Tapi kalau Allah berdoa itu nggak ada kita lihat Allah berdoa menandakan tangan gitu kan? Nah, jadi kalau dijawab ya terima aja. Dan gini. Kan diskusi namanya gitu. Dan apa namanya? Berarti sholawat ini maknanya ini banyak, gitu kan? Nggak cuma satu doang. Makna selawat kan kata Berarti Ustaz Wafi kan apa gini. salahnya saya mengatakan Allah Oke. Subhanahu wa taala berdoa kepada Nabi Muhammad karena doa adalah makna daripada sholawat. Apa Oke, salahnya? coba- Nah, itu yang dipolemikan Ustadz Gini, aja. gini. Mungkin Ya, ditanggapin. coba diulangin pertanyaannya, nanti Ustadz Wafi menjawab. Nah, kalau Ustadz Wafi Oke. menjawab, kamu dengerin gitu loh. Coba ulangi pertanyaan yang jelas. Jadi Lanjut. tadi pernyataan saya adalah saya bilang Allah Subhanahu wa taala itu berdoa kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sesuai dengan Al-Ahzab ayat 56. Tadi Ustadz Najwa juga Doanya untuk mengatakan. siapa? Diam dulu. Doanya untuk siapa? Ya untuk Tuhan yang Enggak, lain. yang mau kamu polemikan. Oke, Gini. sebelum itu aku tanya dulu. Bentar dulu, saya belum selesai. Di mana ayat Al-Qur'an di situ berdoa? Allah berdoa gitu. Nah, Ada nggak terjemahannya? kenapa saya bilang kenapa? Loh, kan tadi kan Bapak nggak dengar pernyataan aja bahwasanya doa itu juga adalah bagian atau makna daripada sholawat. Kalau anak kamu disuruh berdoa, masa mau bersolawat? Apa bersolat? Lah kan tadi saya bilang Apa, makna mau sholawat tadi bersolawat? Pak Ustadz Najwa bilang. Anak saya Tadi saja umur dibilang, 2 tahun misalkan. Diam kalau dulu, disuruh diam berdoa, dulu. nggak mungkin dia bersolawat, pasti berdoa nadakan tangan gitu. Diam dulu ya. Tadi Ustadz Najwa bilang bahwasanya sholawat doa itu adalah juga makna daripada sholawat, ya kan? Nah, apa salahnya saya mengatakan Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Nabi Muhammad. Apa salahnya karena doa adalah bagian atau makna daripada sholawat ini? Karena kan tadi saya bilang Oke, sholawat ini pertanyaannya. maknanya banyak. Oke, pertanyaannya itu. Gitu loh, apa salahnya gitu loh. Silakan Ustaz Wafi, kalau mau tanggapi. Kalau jelas pertanyaannya, kalau nggak jelas tanyakan lagi. Jawab sekali aja Ustadz Wafi, sekali aja. Selanjutnya nanti Ya. biar dia paham sendiri. Kalau nggak paham juga mampus kalau. Monitor Ustadz Wafi. Ustadz Wafi monitor. Dilihat dia Ustaz. Masih ke-mute Ustadz. Ustadz Wafi masih ke-mute. Bentar, ini saya masih bentar, masih tidurin anak, bentar. Oke, Oke, siap. aku dikit ya. Jadi gini Bang, kata Ustaz Wafi tadi, beda antara salawatnya Nabi, salawatnya kita, beda dengan salawatnya malaikat, beda dengan salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, salawatnya kita ini kan memuji.
memuji Nabi ya kan. Kenapa kita puji Nabi? Karena Nabi ini kan orang yang udah dijamin masuk surga ya kan. Sedangkan kalau kita presiden aja yang terpilih ya jadi presiden, kita datang ke rumahnya muji, selamat ya Pak, selamat ya Pak gitu. Nah, tapi bukan artinya presiden juga selamat gitu loh. Kemudian malaikat juga memuji, gitu loh. Nah, tetapi kalau Allah beda lagi, Allah merahmati kan gitu. Artinya Allah itu memuji juga, merahmati sekaligus memuji. Bayangkan seorang pencipta memuji ciptaannya, itu luar biasa itu loh. Sang pencipta memuji ciptaannya. Nah, seperti itulah Bang pengertiannya Bang. Mohon izin Ustaz. Jadi begini, Ya, semua tergantung daripada niat si dia nih, niat si siapa namanya nih, no dekot nih, no doket ini. Kalau niatnya bertanya di sini hanya untuk mencari celah-celah kesalahan, maka dijelaskan apapun juga kebenarannya, dia akan tetap terlihat seperti orang dungu. Tetapi jika niat dia bertanya ke sini untuk menggali informasi dan mencari tahu, mencari kebenarannya, maka harusnya secara adab dan secara pendidikan dia tuh harus menghormati gitu loh. Dia kan nggak tahu, dikasih tahu yang lebih tahu kok ngeyel. Ini kan perlu dicurigai, ada apa maksud dibaliknya? Oh, ternyata cuma nyari-nyari kesalahan. Nah, kalau nyari-nyari kesalahan gini ya udah disikat aja pakai siwak giginya gitu loh. Ini oke, apa 400 Pak Mata Metuza nggak usah banyak ngomong ya. Anda tadi nggak ikut diskusi, turun aja gitu loh saran saya. Jadi Enggak, gini, saya yang 400 ngomong yes. Ardiansa. Yang ngomong saya Ardiansa. Kenapa? Oh Ardiansa, sorry. Mau nurunin saya? Ardiansa, Mau nurunin Bapak saya? nggak usah. Mau nurunin saya? Enggak, Bapak kan nggak ikut diskusi, Bapak. Iya, nggak Bapak tadi kan apa-apa. cuma ngomelin saya Nggak ada doang, cuma masalah. ngomelin saya. Iya, harus diomelin. Kenapa? Ya, Mau nurunin saya? Ini saya tanggapi ya Pak 400 ya. Ya, silakan. Bapak nggak usah ngomelin, mending jawab. Ya, jawab pertanyaan, bukan ngomelin. Paham, Pak? Lanjut. Dan jangan menyerang personal juga. Tadi saya tidak menyerang personal orang lain. Bapak bilang saya dungu, jangan menyerang personal. Itu yang pertama, oke? Udah, slow. Lalu yang kedua saya mau tanggapi 400 ya. Tadi kan saya Pak 400 saya kan tadi berdiri di komenan Pak Naja bahwasanya sholawat itu maknanya itu ada doa, memuliakan dan memuji. Tergantung konteksnya. Antara manusia dengan Allah berarti itu berdoa. Betul. Allah dengan manusia itu memuji. Nah, apa salahnya saya mengatakan Allah dan kepada manusia itu berdoa? Karena apa? Karena kan maknanya itu ada doa. Oke. Maknanya itu jamak. Oke, gini Bang. Gitu Oke, loh. aku jawab ya. Kenapa dipermasalahkan? Oke, aku jawab. Silakan. Jadi gini, kita sebagai umat awam nih, khususnya aku nih, kita kan tidak bisa menghilangkan apa penafsiran para ulama. Jadi kita tidak bisa tuh langsung ke Al-Quran tanpa melalui para ulama. Kita belajar alif-alifan aja kan? Nggak bisa toh kalau nggak ada yang ngajarin gitu loh. Demikian pula dengan makna-makna ayat Al-Quran. Bentar. Gini. Secara jangan dipotong dulu. Teman saya bukan teman sih. Fanan bilang ke saya, jangan selalu percaya kepada ulama, kepada manusia, tapi berpeganglah pada hadis dan sunnah. Quran dan sunnah. Itu. Jadi saya nggak percaya pembicaraan ulama yang sudah ratusan tahun setelah Nabi Muhammad. Gitu loh. Memangnya ulama berpegang kemana kalau bukan ke Al-Quran dan Sunnah? Ada penjelasan lagi nggak? Kamu gagal memahaminya. Gini, Bang. Gini loh Bang ya. Ya enggak, pokoknya kita ini kan gini Bang, ada yang namanya Majid ya, Pak Fanan dan Pak Majid mengatakan nggak perlu tafsir, Quran nggak perlu tafsir dan Sunnah juga nggak perlu. Oke. Itu makanya saya nggak berpegang pada ulama. Gitu. Di Al-Quran kan dijelaskan, di Al-Quran itu dijelaskan ada ayat-ayat yang mutasabihat atau samar-samar. Nah di situ kami memerlukan para ulama. Ada yang bisa penafsiran para ulama begini. Dan pertama kita ambillah terjemahan dulu ya kan. Dan situ kan maknanya kan jelas di tafsir di bawahnya itu teks Indonesia itu berselawat. Dan kita tahu umumnya orang berselawat gimana sih? Memuji, ya kan? Taruhlah itu berdoa. Oke lah berdoa, tapi bukan ke Allah ya. Taruhlah kita ini berdoa kepada Nabi. Tapi jangan bayangkan Nabi itu pengen doa kita. Nabi itu orang yang sudah dijamin masuk surga gitu loh. Allah itu, Nabi itu nggak butuh secuil pun itu doa kita tuh nggak butuh gitu loh.
Karena apa kita bersolawat? Karena Allah menjanjikan 10 kebaikan ke kita. Bukan karena Nabi itu tidak selamat gitu loh. Karena Nabi itu asal melek itu surga itu nampaknya gitu loh. Sudah Nabi itu dijamin kalau bukan Nabi yang membuka surga itu nggak akan Ini ada ada yang bilang nih, masuk gitu loh. ulama itu Nabi. Iya, oke. Gitu. Jadi jangan bayangkan kita berdoa, walaupun salawat itu diartikan berdoa, jangan bayangkan Nabi itu butuh doa kita, enggak gitu loh. Ya udah gini aja Pak Munir, bikin simpel aja gini aja Pak Munir. Tapi kita ini ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang kedua, ingin mengerjakan perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, gitu kan? Gitu. Bukan artinya Nabi itu pengen doa kita. Gini gitu. aja cepet, biar cepet aja. Besar daerah Sueb. Oke. Monitor. Oke. Ada. Buka Lukas 6 nomor 12. Biar kita main cepet aja. Pusing bisa dimuter-muter orang ini. Tunggu. Yang mana? Lukas 6 nomor 12. Aramaik? Indonesia dulu. Aramaik? Nanti baru kita Indonesia dulu. Oh ya. Indonesia nanti baru ke Arabik. Biar kita main-main dulu lah sekali-sekali. Ya, ini. Lukas pasal ke-6 nomor 12. Lukas pasal 6 nomor 12 ya. Pada hari-hari itu Yesus naik ke bukit untuk berdoa dan di sana dia berdoa kepada Allah sepanjang malam. Nah, ini Tuhan berdoa kepada Tuhan ya. Nah, coba lihat Arabiknya itu. Oh, Arab. Nah, Ustaz Wafi ada? Lagi sibuk dia sepertinya. Itu. Oke, nggak apa-apa. Ada. Aku punya ada horokat kok. Iya. Kelamaan ya kalau dia anak ini muter-muter kemana-mana. Wa fitilka ayyam kharaja ilal jabal ya liyusalla ya wa qada laila kullahu fi salatillah. Salat fi salatilillah itu lillah. Fi salatilillah itu. Dan salat kepada Allah itu. Salat ya, jelas? Iya, salat kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa Aramaik. Enggak dijelas dia mau kita bahas salat dulu. Enggak apa-apa. Jangan Aramaik dulu. Jadi kita lihat LAI-nya. Kita lihat LAI. Ya, kita lihat LAI bahwa Yesus sang Tuhan pun ya. Yesus sang Tuhan pun salat. Berdoa dia sama Allah tadi itu. Keluar ke gunung tadi ada bahasa Arabnya. Salat ya. Lukas pasal ke-6. Dibilah. Ini. Nah, cakep. Baru kepada Allah berdoa ya. Salat. Nah, jadi ya, Tuhan salat kepada Yesus. Tuhan ya. Saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Oke, wajib Tuhan nyembah Tuhan ya. Tapi yang saya masalahkan ini adalah ini Al-Ahzab ayat 56 ini. Jangan kemana-mana dulu Pak. Ya, jangan. Sini dulu aja. Teksnya sama. Udah puas tadi kamu. Teksnya sama ya pada Lukas ya. Lukas pasal ke-6 itu ya Luka pasal ke-6 nomor yang ke-12 ini ya, 12. Di sini pada kata berdoa kepada Allah fis salatillah ya, salat kepada Allah. Nah, jadi fisalatilillah. Yesus pernah sujud ya? Kok itu sholat? Iyalah, tertulis pernah sujud. Pernah. Enggak, jadi gini, Yesus sebagai Tuhan itu, Yesus yang katanya Tuhan, ternyata berdoa kepada Tuhan. Gimana? Ada berapa Tuhan sih kamu punya? Nah, jadi gini. Jadi Yesus ya salat kepada Tuhan di sini gitu. Tuhan ya Theos, Tuhan salat kepada Theos lagi di sini. Begitu. Berarti Tuhan kecil nyembah Tuhan besar gitu. Di gunung Tuhannya yang saya nggak. Nah, yang ini salat ya kepada saya yang ini gitu ya. Yang saya permasalahkan inilah iman Islam. Jadi doketisme. Yang saya permasalahkan ini kan iman Islam, bukan iman Kristen. Iya, doketisme. Jadi imanmu itu Tuhan itu di dalam imanmu Tuhan itu bisa berdoa kepada Allah itu. Enggak, gini. Jangan kasih itu dulu. Enggak, Kita bahas dulu itu iman teksnya Islam. Lihat kok enggak? Itu teksnya apa itu? Jangan kabur dulu.
jangan Enggak kabur. dulu. Kamu udah kenyang Jangan. tadi. Dari tadi Al-Ahzab ayat 56 tuh kamu udah kenyang itu. Sekarang saya tanya Dia kan, gantian. dia kan Ayo, Yesus itu berdoa enggak, kepada Allah itu. Yesus itu kan memposisikan dirinya sebagai hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Makanya ia berdoa kepada Tuhan, kepada Jadi Yesus Allah. itu bukan Dan Tuhan. Ya, jadi nah ini yang ini Tuhan itu salat adalah kepada yang ini. Tuhan itu udah gelar. Gitu. Iya, jadi Yesus itu bukan Tuhan itu Tuhan. gelar. Ya. Iya, apapun gelarnya dia, termasuk salah satu kan gelarnya dia kan Tuhan. Apakah Yesus itu bukan Tuhan? Gini. Yesus Jadi itu Tuhan, Yohanes 13, Tuhan yang di bumi, ya Tuhan di bumi, Tuhan yang di bumi sholat, ya kepada Tuhan yang di langit, begitu, ya. Allah itu Allah di situ Tuhan bukan? Di Lukas 6:12 itu Allah itu Tuhan bukan? Nah ini, Tuhan kan? Nah. Lihat, sabar, jangan kemana-mana. Kamu tunjukin teksnya aja biar saya ngarahkan. Biar saya ngarahkan. Oke. Jadi biar nggak kabur konsentrasinya. Coba kamu lihat di LI-nya tulisannya. Itu dalam wujud kemanusiaan. Jadi wujud kemanusiaannya ini itu berdoa lihat kepada LI-nya Bapa. Lihat Oke, LI-nya itu aja. kodrat Bahasa Indonesianya kemanusiaannya. aja. Lihat bahasa Indonesianya Nah, aja. sedangkan di dalam Al-Ahzab ayat 56, Nah, itu tadi nih lihat Ustaz nih, aja nih, bilang nih. doa itu adalah Kamu juga bagian daripada doketisme. sholawat. Jangan kemana-mana dulu. Allah ini Tuhan bukan di sini. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Iya, Allah ini Tuhan bukan. Allah yaitu Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Iya, Allah ini Tuhan bukan. Sekarang saya tanya di mana dalilnya? Enggak, Allah ini Tuhan bukan. Allah itu Tuhan, cuma Iya, Yesus ini Tuhan bukan. memiliki Yesus gelar ini Tuhan. Tuhan bukan. Yesus ini Tuhan Iya, bukan. Tuhan. Iya, jadi Iya, doa Tuhan. berdoa sama Tuhan. Di dalam kemanusiaannya, dalam wujud hambanya, dia berdoa kepada Iya, Allah. Tuhan doa Nggak ada sama masalah Tuhan. kan hari itu. Katanya dari Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yang jadi permasalahan ini enggak, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Enggak, kamu dulu, jangan ya. kemana-mana dulu. Ayo, kemana-mana dulu. doketisme ayo. Jawab dulu, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya. Jangan dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ini Enggak kemana-mana. Kita tetap di Lukas 6 nomor 12. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Enggak, ini Al-Ahzab ayat 56 belum. Enggak, ini kamu Al-Ahzab kamu udah kenyang ini. Kamu udah kenyang Al-Ahzab ayat 56 kamu udah kenyang ini. Oke, Ayo, yang penting sudah tersampaikan. Oke. Ini kan setia dulu iman Islam bagaimana? Ayo, Lukas 6:12 itu. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ayo, Tuhan meminta loh, meminta. Berdoa itu meminta. Ya. Meminta kepada Tuhan, ayo. Saya belum Ya. mendapat jawabannya nih. Oke, Ustaz. Yang penting kita sudah nyampaikan. Ini yang penting. Nah, sekarang sekarang puaskanlah pertanyaanmu, silakan. Kami enggak. Yang penting sudah sampaikan. Udah, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan besar. Oke. Silakan. Ada Tuhan junior, ada gini. Jadi gini, Tuhan junior itu berdoa kepada Tuhan senior gitu ya. Ya katanya. Berarti Tuhan yang junior ini berdoa kepada Tuhan yang senior di atas, begitu, ya? Iya. Nah, bagus. Ayo, kamu bebas nafsirin dari tadi. Dulu, ya. Ini bahas dulu Al-Ahzab Oke, sekarang Al-Ahzab 56 aku buka ya. Al-Azhab 56 ya. Aku tak. Enggak, udah itu Pak Munir, udah di skip. Itu udah banyak tadi, udah kita jelasin, udah banyak itu. Udah banyak itu. Dari datanya dia di bukasna.com juga ditabuk-tabukin dari tadi. Kita sabar aja. Mudah-mudahan dia mau berhenti nanti. Enggak, udah dari tadi Pak Munir, udah kita bahas. Enggak, aku mau tahu ini aja apa artinya? Apa benar itu artinya berdoa gitu? Apa benar di situ artinya berdoa gitu kan? Bentar ya, tak buka biar kita bahas. Sedikit satu kali lagi aja. Ini dia nerima nggak apa-apa. Share screen. Atau mau ganti pertanyaan, Bang? Masa itu terus, Pak, Bang? nggak usah open cam, Pak. Jaringannya nge-lag ini, Pak. Mending di open cam aja, dibacain Ya, aja. oke, Bang. Yang penting Nggak usah open cam. Ini jaringannya jelek saya. enggak, aku cuma buka. Ditutup aja. Nah, ini Bang. Dibacain aja, bacain. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Itu artinya udah jelas Bang ya, bersolawat ya. Kan kita ini kan umat terjemahan, Bang. Jadi ya udah pakai aja nih Bang kalimat bersolawat nih Bang. Jangan